My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Di suatu pagi yang cerah, ada mahasiswi yang bernama Hurun tengah duduk di taman kampus sambil menulis di buku. Beberapa saat kemudian, temannya yang bernama Weni datang menghampirinya. Halo Run, kamu lagi sibuk apa nih? Hai, aku lagi coba merancang ide bisnis kecil-kecilan nih. Kebetulan kemarin aku terinspirasi dari tugas kuliah kewirausahaan. Kemarin. Wah, menarik banget tuh. Kamu pengen bisnis apa nih? Aku mau bikin bisnis hampers makanan sehat untuk mahasiswa. Aku lihat banyak teman-teman kampus kita butuh makanan yang praktis tapi tetap sehat. Ide yang bagus, tapi kamu sudah pikirin soal perencanaannya. Bisnis itu bukan soal ide loh, ada banyak aspek yang harus kamu pikirin, kayak manajemen risiko sama pendanaannya juga. Nah, itu dia. Aku malah bingung mulai dari mana. Kamu kan ketua komunitas bisnis kampus. Bantuin aku dong. Oke, kita mulai dari kewirausahaan dulu ya. Jadi, apa alasan kamu milih bisnis ini? Aku ingin membantu mahasiswa kampus hidup lebih sehat, tapi dengan cara yang praktis dan affordable. Selain itu, aku pengen belajar dari jadi wirausahawan sejati. Bagus, kamu udah punya motivasi dan tujuan yang jelas. Tapi jadi wirausahawan itu juga berarti harus siap menghadapi tantangan. Menurutmu, apa tantangan yang paling besar? Mungkin persaingan dengan catering biasa dan risiko produkku nggak laku. Itu tantangan yang wajar. Jadi disinilah pentingnya manajemen resiko. Kamu harus punya rencana kalau terjadi hal-hal yang buruk. Misalnya, kalau produkmu nggak laku, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin aku bisa kasih diskon atau promosi paket untuk menarik minat. Benar, tapi kamu harus hati-hati juga soal bahan makanan. Resiko kerugian bisa datang begitu aja soal bahan makanan itu cepat basi atau harganya yang terlalu mahal. Kalau pemasaran, menurutmu gimana caranya aku menarik perhatian mahasiswa kampus? Jadi gini, karena targetmu adalah mahasiswa, jadi kamu harus aktif di media sosial kayak di Instagram atau WhatsApp group. Jadi kamu sering-sering posting di sana gitu, Run. Iya ya, mahasiswa sekarang memang lebih aktif di media sosial. Jadi aku harus bikin konten menarik biar mereka penasaran. Betul, selain itu, kamu juga bisa gunain strategi yang namanya storytelling. Ceritakan kenapa kamu bikin bisnis ini. Misalnya, aku ingin jadi mahasiswa makan sehat tanpa ribet. Itu bikin mereka lebih terhubung dengan bisnismu. Wah, aku suka ide storytelling itu. Mungkin aku juga bisa buat video pendek tentang proses pembuatan hampers ini. Bagus banget, Run. Jangan lupa juga kasih promo khusus buat mahasiswa yang pesan pertama kali. Itu strategi pemasaran yang ampuh. Run, kita pindah ke sana yuk. Yuk. Lanjutin lagi ya program yang tadi. Tapi masalahku sekarang adalah modal. Aku
aku cuma punya sedikit tabungan. Kayaknya nggak cukup buat memulai. Jangan khawatir Run, ada banyak cara untuk mendapatkan pendanaan. Kamu bisa coba 3 opsi, ada tabungan pribadi, pinjaman, atau crowdfunding. Crowdfunding itu kayak patungan dari banyak orang kan? Iya, kamu bisa gunain platform crowdfunding dan ceritakan ide bisnismu karena ini berbasis kesehatan dan membantu mahasiswa. Aku yakin banyak yang tertarik dan mendukung. Tapi aku takut Wen kalau uangnya nggak kumpul. Itu resiko yang bisa diminimalkan dengan cara kamu buat proposal yang menarik dan jelas. Tambahkan proyeksi keuntungan dan dampak sosial dari bisnismu. Aku juga kepikiran cari investor kecil-kecilan, mungkin dari dosen atau alumni kampus. Mereka kan sering bantu mahasiswa seperti kita. Itu ide yang bagus. Presentasikan ide bisnismu dengan percaya diri aja, Run. Kalau kamu yakin, orang lain juga pasti akan yakin dan tertarik untuk gabung ke bisnismu. Ben, aku mau tanya, gimana sih cara memastikan operasional bisnis berjalan lancar? Untuk tahap awal, kamu bisa mulai dengan hal-hal kecil dulu. Misalnya, pilih 1 atau 2 menu makanan sehat untuk diuji coba. Pastikan bahan-bahan yang kamu gunakan selalu segar dan berkualitas. Itu masuk akal sih, tapi aku khawatir kalau aku nggak punya cukup waktu, apalagi sambil kuliah. Nah, disinilah pentingnya membangun tim. Kamu bisa cari teman kampus yang tertarik sama ide ini, bagi tugas sesuai keahlian mereka. Misalnya ada yang fokus di produksi, pemasaran, atau keuangan. Kolaborasi ya, aku kenal beberapa temen yang suka masak. Mungkin mereka bisa ikut bantu kali ya. Benar, jangan lupa buat sistem kerja juga yang jelas supaya nggak ada miskomunikasi. Kamu juga bisa gunain aplikasi manajemen proyek sederhana untuk koordinasi. Wah, ide bagus tuh. Kayaknya aku perlu lebih banyak belajar tentang manajemen waktu juga. Setelah produkmu stabil, coba kamu lakuin inovasi. Contohnya, hampersmu bisa di-custom sama pelanggan. Maksudnya tuh gimana, Ben? Misalkan ada mahasiswa yang alergi kacang atau vegetarian, kamu bisa tawarin opsi lain yang sesuai sama menunya. Itu bakal lebih bikin produkmu lebih fleksibel dan diminati oleh mahasiswa. Itu ide bagus sih. Aku bisa kasih catatan kecil di harusnya kayak semacam motivasi untuk sehat. Bagus banget, hal kecil kayak gitu bisa bikin pelanggan merasa dihargai. Aku jadi makin semangat nih, Wen. Aku akan mulai bikin daftar ide untuk pengembangan produk. Bagus Run, jangan lupa cari feedback dari pelanggan setelah produk pertamamu diluncurkan. Itu penting buat evaluasi. Makasih banget ya, Wen. Aku jadi punya gambaran lebih jelas. Aku akan buat rencana bisnis yang detail, termasuk manajemen risiko, strategi pemasaran, dan sumber modalnya. Sama-sama Run, bisnis itu butuh keberanian sama konsistensi. Jangan menyerah kalau ada masalah. Aku pasti coba. Kalau nanti aku butuh bantuan lagi, boleh kan aku konsultasi sama kamu? Tentu Run, aku tunggu ya undangan launching bisnis yang sehatmu. Pasti, Wen. Aku nggak sabar buat mulai langkah pertama.